diizinkan untuk bisa menghadiri wawancara kali ini. Dan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Muhammad Hasan Sebastian dari jurusan Manajemen Konseling. Nah, di sini saya melakukan kegiatan wawancara ini karena kami mendapatkan tugas dari dosen kami, yaitu pada mata kuliah bimbingan konseling Persebaya. Jadi langsung saja ya. Tapi terlebih dahulu saya mempersilakan Anda untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya dari suku Bugis, umur 19 tahun. Kebetulan saya asalnya dari Lombok Barat ya. Oke, baik. Jadi terima kasih lagi telah menyempatkan waktunya. Jadi langsung saja ya pertanyaannya yang saya ajukan kepada saudari Ulfa ya, tidak salah. Ulfa dari suku Bugis ya. Oke. Yang pertama itu bagaimana pandangan Anda tentang kebiasaan yang ada di suku Bugis, dan juga apakah boleh Anda bisa paparkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di suku Bugis itu? Baik, kebetulan di suku Bugis itu yang saya ketahui itu ada yang pertama itu membaca baca, atau yang itu membaca baca. Yang kedua itu ada membaca itu di mana ungkapan rasa syukur oleh seorang, ungkapan rasa syukur orang kepada sang pencipta begitu. Dia membaca-baca, oh saya membaca-baca karena tahun ini saya panen cukup 1 ton. Oh tahun ini saya dapat hilang 30 kilo. Jadi uang dari hasil panen tersebut dia berikan dia syukuran membaca-baca, dia panggil orang tetangga datang ke rumahnya dan makan makanan yang sudah disediakan. Nah selanjutnya itu yang kedua itu adalah secara kubur. Nah secara kubur itu dilakukan itu awal bulan puasa atau akhir bulan puasa. Tapi kebanyakan di sini kalau sudah Idul Fitri datang ke makam keluarga, bertemu orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah terapkan karena ada keluarga dekat yang meninggal, kebetulan dimakamkan di kampung halaman. Jadi kita sudah wajibnya itu setelah Lebaran itu pagi secara. Kalau yang selanjutnya itu yang ketiga itu akad pernikahan. Pernikahan di suku Bugis berbeda-beda. Yang pertama itu memanu. Yang dimana itu memanu yang datang ke memanu itu dimana pihak laki-laki datang ke pihak perempuan dengan cara keluarga mewakili, bukan pihak laki-laki yang datang langsung, tapi keluarganya, kerabatnya untuk memastikan bahwa perempuannya akan niatnya untuk melamar menjadikan istri itu, apakah dia sudah ada pacarnya atau ada yang sudah taruh sama dia gitu. Kalau misalnya tidak ada, lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu mapat kelada, di mana itu mapat kelada sudah ditetapkan berapa tanggal acara, uang maharnya, selanjutnya apa acaranya, adat apa, tanggal kalau misalnya adat apa, misalnya adat Bugis, jadi nanti aturannya juga Bugis. Setelah itu, setelah disepakati uang panennya sekian, nah nanti bisa juga langsung dibawa ke rumah panennya atau nanti pas akan nikah. Oke, selanjutnya itu sudah mapat kelada, ada namanya mapat ci. Bukan, yang ketiga itu kayak siraman. Siraman itu jadi mana anak yang calon mempelai laki-laki perempuan di rumahnya masing-masing mengadakan siraman. Jadi mana itu bersumber air dari sumber mata air, sumber dan bunga dengan maksud tujuan. Kenapa 7? Supaya mak 77 maksudnya mak 77 lalena jalannya 77 lancar tujuannya sampai hari H begitu. Nah kebetulan kakak saya sudah menikah, tapi dia tidak adakan itu yang namanya siraman, tapi membedak. Sama juga dengan siraman, cuman itu bedaknya itu katanya bedaknya itu kayak dibikin khusus, ada mulai dari daun-daunan, daun pandan gitu. Nah yang bedaknya itu laki-laki yang belum menikah. Kayak Anda kan contohnya Anda sebelum menikah, ya, belum. Jadi Anda bisa membedakan kakak saya
saya kan, supaya Anda dapat menyusul. Kalau siraman juga begitu, yang dipanggil yang sama pihak siraman juga begitu, yang dipanggil yang belum menikah supaya disiram. Kalau adik sendiri bisa? Bisa. Oh, iya. Justru keluarga terdekat yang terdekat dulu baru orang lain yang belum menikah. Dan selanjutnya itu ada namanya khatam Quran. Khatam Quran itu kayak sudah khatam Quran kan kayak dibacakan kembali. Sudah itu akan kesehatan Quran langsung membaca. Dari situ puncaknya kayak oke, ini malam terakhir ya kamu pacar itu yang apa isinya itu, apa yang disediakan di pacar yang pertama itu sarung 7. Oh, sarung 7 juga? Ya, supaya mak 77 itu ini. Oh, yang kan tadi ya? Yang kedua, dom pacar atau dom paci. Dom paci itu bukan yang dibikin, kan ada yang dibikin itu khusus langsung cepat kering. Tidak, itu kita ambil domnya, langsung gula merah, itu gula merah sama kelapa itu disuapin supaya apa supaya manis sama suaminya itu sebaliknya. Selanjutnya itu pada dia pakai benok, tergantung ada tergantung orangnya sih, ada pakai benok. Kalau benok itu supaya meledak kan itu benok itu jagung yang di pokom bahasanya. Pokom kayak lunak itu. Yang di kelapa yang jagung itu yang digoreng sampai meledak gitu. Oh, gitu. Kenapa? Itu dikasihkan minyak atau langsung saja di? Iya, itu kasihnya. Itu yang kenapa diminum supaya meledak-ledak rezekinya supaya Punya makna yang aneh ya? sendiri. Terus setelah itu baru hari besoknya kan itu malam pacar, jadi malam besoknya aku nikah. Nah akad nikah itu setelah itu akad nikah yang akad nikah pada umumnya umat Islam. Nah tapi ada yang orang kalau orang yang bukan Bugis itu kalau sebagian saya perhatikan itu di sampingnya pihak laki-laki itu perempuan, tapi tidak pas akad nikah laki-laki yang berjuang sendiri cara sebagaimana nikahnya ini dengan mahar ini. Dan setelah itu setelah sah baru dibawa ke mempelai perempuan ke kamarnya perempuan. Dan di situ ada namanya makasih perawat, namanya membatalkan wudhu perempuan. Nah sebelum make up sebelum apa itu perempuan berwudhu. Setelah itu baru resepsi biasa akad. Setelah itu resepsi, di resepsi perempuan merolah. Merolah itu pergi ke mempelai laki-laki. Kan laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Nah untuk ambil perempuannya ke pihak yang pengantin perempuannya ke pengantin laki-lakinya itu merolah bahwa saya datang ke rumah laki-laki dengan baik, begitupun juga semua diterima dengan baik. Kan laki-lakinya diterima dengan baik oleh pihak perempuan dan pihak perempuan diterima dengan laki-laki dengan cara kayak duduk kayak dikasihkan seserahan begitu, kayak pihak laki-laki kasih cincin apakah sarung gitu. Selanjutnya kematian. Nah kematian itu sama kurang kayak agama kita kan kayak harian dengan zina, gitu. Sampai tapi ada yang potong sapi, potong kambing gitu. Kalau kayak di almarhum ini saya 100 hari ini tuh pesantren potong sapi. Itu kalau ada juga saya dengar malam pelepasan itu kayak gimana? Oh kalau saya tuh malam pelepasan sama dengan kayak malam 100. Malam 100. Masih ada lagi? Tadi Anda menjelaskan tentang kematian tadi. Yang saya mau tanyakan, apakah pada saat kebiasaan ada itu ziarah kubur, kan di hari-hari tertentu saja seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah ada yang lain selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Oh kalau itu ada. Saya misalnya kita habis panen. Oh iya habis panen sudah syukuran, ada rezeki lagi kita adakan secara keliling. Itu secara keliling kita mulai dari yang nenek-nenek kita sampai yang baru-baru yang terdekat kita kan memang di keluarga saya ada
Oh, lahan. lahan sudah dipetakan, bukan sih dipetakan di pagar khusus keluarga yang sini semua. Berarti itu lahannya di mana ya? Apakah di tempat umum? Bukan di tempat umum, atau ada di memang keluarga? lokasi restoran. Oh, lokasi tersendiri yang sudah dibeli. Yang beli dibeli. itu cuma satu orang, yang pagar juga satu orang. Sudah niatnya memang kalau misalnya kayunya jelang sekian satu di tanah saya pakai supaya katanya mempermudah keluarga. Kalau ada itu langsung jalan tidak ke sana. Dan juga lokasi itu satu tempat ya? Satu tempat. Kecuali kayak nenek-nenek moyang kita, kan nenek moyang dulu tidak ada yang berkaitan, cuma batu saja yang di sini. Jadi itu susah dicari. Kita lanjut ya di pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua itu apakah ada kebiasaan atau nilai-nilai atau prinsip yang ada di keluarga Anda? Oke, kalau itu ada. Tapi itu kalau khatam Quran. Oh. Nah, khatam Quran itu bukan cuma di pernikahan. Tapi setelah khatam Quran langsung dikasih kayak pakai nganti, potong ayam di ekor, kasih murah. Itu isinya sahid kan telur kalau misalnya kurangnya besar ini beranak. Setelah itu ada yang namanya makata itu mana anak perempuan yang sudah besar kata dengan membantu untuk nanti langsung dikasihkan sebagian kata itu kalau sedikit orang ternyata sudah besar tidak perlu masak instalasinya. Saya dikata kelas 3 atau kelas 2 SD. Aneh ya, di masa-masa kecil. Bahkan ada yang cukup 1 tahun. Masih balita deh. Biasanya Iya. mau lanjut ke 1 tahun. Tergantung orang tuanya sendiri. Terus kebiasaan Yang ada di keluarga? ya kebiasaannya harus orang tua saya harus tidak boleh memotong pembicaraan orang tua. Anda berbicara sama orang tua, terus saya bicara tidak sopan, itu tidak boleh. Langsung menilai, langsung masuk. Ya, itu namanya copak. Coba ya. Kenapa copak itu tidak boleh? Terus itu yang kedua harus bicara iye. Oh iya. Kalau ini kan yo, ya kalau di buku itu harus ada iye. Nah, Kalau iya enggak? ya, jarang kalau iye itu jarang dipakai pakai iye. Nah, Berarti sudah kesediaan ya. terus di rumah itu saya dilarang panggil kakak saya nama panggilannya Ulah. Berarti Harus dipanggil Deng Ulah. Nah, Ini kakak. Karena dia tidak sopan. Itu kayak istilah Ulah, tidak sopan, itu tidak boleh. Kenapa? Panggil Deng Ulah. banyak. Kalau saya itu, kalau saya tahu ini deh, kalau di suku Bugis kayak mungkin dari keturunan kerajaan yang perlu baik. Ya, tapi di keluarga itu kayak dia itu kakak, orang tua. Kalau itu sudah jadi kebiasaan dari Anda ya. Ya, setelah itu lanjut itu harus kayak tabe. Kalau jalan di depan orang tuh tabe. Apa kayak dikasih yang selanjutnya kayak kasih apa-apa sama orang tua kayak pisau itu jangan ujungnya, tapi kita pegang yang ujungnya, kita kasih yang ujungnya. Terus saya diajarkan sopan santun, terus harus lemah lembut. Kalau misalnya kasar, mungkin ya kebawaan pergaulan juga. Yang paling itu tidak itu memotong pembicaraan orang tua, copak. Cepat aja. Karena saya sudah ingin merah, copak itu tidak boleh. Sudah jadi karena dari kita lanjut yang ketiga ya. Untuk identitas jenis kelamin, mungkin Anda bisa paparkan itu jenis kelamin yang ada di sebelah. Saya itu perempuan yang sangat hidup, ayahnya karena mana kapan kita, karena perempuan itu ibarat gunung. Ujung kan kapan kita salah ya pecah dulu sudah. Kalau kita malu, bukan cuma orang tua, jadi sendiri keluarga kita sendiri. Karena itu keluarga seperti yang
apalagi keluarga orang tua saya itu terpandang, bukan orang pejabat, tidak, tapi dia orang kayak tahu sama orang, oh iya anaknya ini. Kapan kayak oke, saya perempuan kebetulan saya dua bersaudara, saya sendiri, jadi orang tua saya yang perempuan itu ada di dunia. Kapan kamu melangkah sekali salah jalan, pecah telur, kayak maksudnya bilang orangan, hamil, sudah malu. Orang tua malu, sendiri malu, kita malu, keluarga besar malu. Karena orang bisa ih anaknya ini, masa bisa begitu orang lain terpandang. Oh, berarti dalam hal ini kalau disuruh apa ya, Tinggi rasa malu. tinggi rasa malu. Oh, sirinya ya itu. Tinggi rasa malu. Kalau karena itu saya bilang kamu tuh ujung tanduk telur yang goyang sedikit pecah malu sirinya jadi itu kayak orang tua kita saja sendiri dilihat kita jengkel apalagi orang lain. Dan setelah itu orang tua saya sampai sekarang bapak saya udah bilang kapan oh ini masuk ke yang saya kedua kebiasaan bapak saya selalu bilang kapan kau bohongi orang tuamu, kapan kau bohongi orang tuamu, kamu tidak bisa lihat sukses. Kapan kamu mau beli atau beli orang tuamu, dia mulai minta DC. Kapan kau bohongi orang tuamu, kau tidak bisa lihat sukses. Itu orang tua saya sampai yang saya terapkan sampai sekarang. Karena kayak saya minta uang sekian 100 mana mungkin orang tua yang masa 100 kan orang tua yang lebih kan. Berarti dalam hal ini keluarga Anda menjunjung tinggi rasa kejujuran ada siri juga penting, siri sopan santun. Karena kalau kita menghargai orang lain juga menghargai kita. Kalau kita berbicara baik sama orang lain, orang itu akan baik. Pintar-pintar dia, orang tua saya bilang pintar-pintar bawa diri. Oh, boleh. Iya. Nah, kita lanjut dengan yang selanjutnya. Apakah ada pengalaman yang dramatis di dalam kehidupan Anda? Ada, tapi itu saya diceritakan karena saya kerasukan. Kenapa kerasukan? Karena kebetulan itu hari orang tua saya syukuran, tapi masih ada yang belum ke tepat. Maksudnya masih ada yang belum tepat. Masih ada sesarahan atau bagi, dan bagi itu belum tepat isinya. Apakah kurang ayamnya? Kurang lengkap gitu. Iya, kurang lengkap. Nah, keluarga saya ketika mau baca-baca itu harus lengkap. Misalnya syukuran ayam, syukuran coklat, syukuran rumah, syukuran tanah, syukuran hasil bumi itu harus kayak pencungan. Kira orang 20 tidak, ini 30 ekor. Nah, satu bas itu harus ekor. Nah, ternyata ada sebagian sudah diambil. Ada orang yang ambil tadi, kan tanya orang, jadi kita tidak tahu. Nah, saya diam, saya kemasukan kayak saya tidak cuma bisa menangis tidak ada yang tahu terkunci mulut. Jadi itu orang trauma juga, saya juga trauma. Jadi kalau acara-acara itu saya perhatikan itu ini sokok hitamnya ada apa itu Jadi keberlanjutan mungkin ini kayak pertanyaan yang terakhir. Jadi pada saat poin yang kedua, apakah itu diidentifikasi sebagai budaya sendiri dan juga apakah itu termasuk di dalam budaya Anda sebagai suku Buddhis atau tidak, ada di bagian ataukah ada di suku lain, maksudnya kebiasaan itu di suku lain. Biasanya itu mau baca-baca itu ada di suku lain kayak kan dari suku Bugis bukan cuma kayak ada saya suka sendiri kan cuma orang Bugis saja kan cuma orang Bugis yang sudah bukan cuma orang Bugis yang pasti mempunyai kayak
berjumpa bisa di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan juga saya terima kasih atas waktunya. Ini saja yang saya sampaikan pada kegiatan wawancara ini. Dan saya lagi terima kasih kepada saudari Ulfa ya, Ulfa untuk bisa bersama-sama melaksanakan wawancara kali ini. Mungkin saja yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Bisa akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, pertama-tama terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk bisa mengikuti wawancara kali ini. Dan terlebih dahulu saya mau bertanya kepada saudara, apakah Anda bersedia untuk saya mewawancarai? Alhamdulillah bersedia. Oke baik, terima kasih. Dan juga dalam wawancara kali ini saya akan waktu dalam proses wawancara kali ini kurang lebih 10 menit. Jadi apa kurang dan lebihnya mungkin kita sesuaikan dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Sebastian. Jurusan saya bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halileo. Jadi dalam hal ini kami diberikan tugas dari dosen, yaitu pada mata kuliah bimbingan konseling Persebaya, yaitu menanyakan kepada saudara-saudara kita yang berbeda suku dan budaya. Jadi mungkin sebelum saya memberikan pertanyaan, mungkin saudara bisa memperkenalkan diri, sukunya dan pokoknya identitas saja. Baik, terima kasih atas untuk waktu wawancara saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Saya dari suku Buton Utara atau biasa disebut Kulisus. Oh, Kulisus. Iya, Kulisus. Saya lahir di Lipu tahun 2001 dan agama saya alhamdulillah Islam. Dan ya itu aja saja dulu untuk perkenalan saya. Oke baik, terima kasih. Jadi langsung saja di pertanyaannya, yaitu bagaimana pandangan Anda tentang nilai-nilai atau kebiasaan yang ada pada suku Buton? Kalau nilai-nilai itu yang saya tahu itu pada saat diadakan sebelum Lebaran, Ya, Lebaran Idul Fitri atau sebelum puasa lah. Oh, sebelum puasa. Biasa kalau sebelum puasa dan sebelum Lebaran itu diadakan baca-baca. Kalau di orang lain tuh bilang baca-baca, tapi kalau kita di suku kami di Buton Utara itu biasanya disebut harwa. Harwa. Yang isinya itu kalau harwa itu di satu mapan isinya pisang goreng, kue burung-burung, nasi, utama itu nasi, telur. Ya, paling utama itu isinya nasi dan telur. Jadi menu utama yang ada dalam sajian itu Iya. mungkin nasi dan Nasi telur. iya. Dan selebihnya itu mungkin Selebihnya lengkap itu ya. sisanya terserah. Terserah dari. Tapi ada katanya harus ganjil. Oh, ganjil. Kalau saya seingat tuh antara ganjil dan genap ya. Gitu. Kalau kebiasaan kami itu sebelum Lebaran dan sebelum puasa lah kita adakan baca-baca dulu supaya kita bersyukur bahwa kita sudah sampai di puasa ini tahun ini dan mungkin kalau bisa dapat tahun depan lagi puasanya dan Lebaran ini. Kalau kebiasaan lain seperti sebelum sudah Lebaran ada acara tradisi kayak Alionda, kayak tarian-tarian Alionda itu kompania untuk rasa syukur bahwa kita sudah sampai kita melewati Lebaran Idul Adha dan Idul Fitri. Apa tadi kebiasaan? Alionda itu tarian itu Oh, tarian. Iya, tarian. Diadakan tarian Alionda dengan kompania. Jadi itu diadakannya setelah Lebaran. Biasa. Apakah itu bisa digunakan pada saat pergantian tahun atau bagaimana? Kalau itu kayaknya bisa juga, bisa bisa dipakai. Iya, kadang dipakai. Itu biasanya dipakai itu pada saat lagi dipanggil sama bupati begitu untuk mengadakan tahun baru. Pergantian tahun. Oh. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah ada kebiasaan atau nilai-nilai atau bahkan prinsip yang ada di dalam keluarga Anda?
fisik itu saya juga sih, tapi kalau prinsip dari keluarga itu Iya. saling tolong menolong lah. Saling tolong menolong. Punya kesusahan kita saling menolong. Ada yang sakit itu kita jemput, ada kelaparan makan bersama. Kalau ada sisanya makanan tuh kita bagi. Oh jadi di dalam prinsip keluarga Anda itu menganut tentang saling tolong menolong ya? Ada punya kesusahan tuh harus tolong, walaupun kita lagi juga susah sih, tapi setidaknya kita harus pegang prinsip itu. Jadi kalau misalkan dalam kondisi susah itu Iya, gimana? masih bisa kita tolong yang ada. Jadi itu masih diusahakan harus Iya. dibantu ya Iya. keluarga yang anu. Iya, walaupun pinjam uang yang kita kasih. Oke, baik. Yang pertanyaan ketiga, untuk identitas jenis kelamin yang mungkin Anda bisa paparkan terhadap budaya Anda. Kalau kelamin itu, alhamdulillah saya laki-laki asli. Ya. Tidak ada bencong sih. Iya. Laki-laki seutuhnya lah begitu lah. Begitu saja. Maksudnya jenis kelamin yang Anda kan sebagai laki. Nah, kalau di dalam budaya Anda itu bagaimana ketentuannya? Kalau laki-laki itu pas sebelum memasuki dewasa, Ya. ada sih ada kita KB itu namanya. Oh, Sunat, KB. sunat, Oh, sunat. Sunat. Sunat pertama sih kalau sudah sunat dokter berarti tidak bisa itu KB karena sudah dipotong. Oh, berarti apa namanya? Sunat adatnya begitu. Ya, ada. Tapi kalau sudah sunat dokter tidak bisa sunat sunat adat. Oh, tapi itu kalau- tapi itu masih dilakukan sampai sekarang. masih dilakukan, saya sudah rasakan. Oh, berarti ada sunat pertama Iya, dan juga sunat adat pertama. oh, iya, maksudnya sunat adat. Iya. Oh, Tapi kalau sudah sunat dokter, nah hanya acaranya saja, hanya baca-baca doa saja. Oh, baca-baca lagi ya. Oh, gitu. Baik. Jadi kita lanjut lagi ya. Yang keempat pertanyaannya, apakah ada pengalaman yang trauma yang selama ini Anda alami dalam kehidupan? Oh, iya. Alhamdulillah untuk trauma sih tidak ada. Oh, trauma. Iya, tidak ada. Trauma sih kayaknya pernah sih jatuh di motor. Oh, jatuh di motor. Trauma. Jadi itu maksudnya dalam proses lagi gimana itu? proses belajar mengendarai motor waktu SMA. Oh, Di situ hampir saya ditabrak mobil. Dengan masih bisa saya kendalikan itu motor untuk menepi di samping dan saya jatuh tunggal begitu. maksudnya Namanya juga belajar. ya belajar tapi Di hampir tempat serempet belajarnya ada. itu di Nah, jalan di jalan, Oh, di jalan. jalan utama. Oh, jalan utama. Iya, di situ saya ada trauma tapi sekarang sih sudah tidak trauma lagi. Jadi sudah teratasi ya Iya, masalah. di situ itu terakhir hampir saya tidak naik lagi motor tapi itu untungan saya masih dikuatkan bahwa harus kalau tidak apa yang mau naik nanti ke kampus begitu untuk kuliah. Oh, gitu. Jadi masalahnya itu masalah traumatiknya mungkin belajar ya. Iya. Hampir tertabrak mungkin atau tersenggol Iya. sama kendaraan yang lain dalam hal ini mobil ya. Iya, iya. Tapi sekarang sudah teratasi. Iya. Dan juga sekarang sudah bawa motor. Iya atau sudah gimana? bawa motor. Oh, Karena iya. harus kalau tidak bisa ketemu naik apa nanti kuliah. Oh iya gitu ya. Oke baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu menurut Anda karakteristik fisik yang anda ketahui tentang di dalam kebudayaannya. Ya kebudayaan saya itu karakternya itu ada suara lemah lembut lah. Suara. Itu lemah lembut itu kecuali kayak di atas pegunungan lah, ada kan kita masih ada juga pegunungan begitu. Kalau di Butong Utara sih, ada juga di pesisir, ada juga keras suaranya. Untuk kulit sih ada hitam manis, sawo matang lah, sawo matang. Yang hitam-hitaman, tapi tidak terlalu hitam, coklat-coklat gitu. Berarti dalam hal ini mungkin masih ada yang berbagai ragam mungkin Iya, berbagai ragam. dari kulit, Iya. suara juga. Kalau mohon maaf kalau mata bagaimana? Oh, kalau mata itu kurang tahu, kayaknya tidak ada. Kalau Ini ada yang sifat atau tidak? oh, kalau itu sekali saya menikah dengan orang suku lain begitu. Kayak Cina. Oh, perpaduan ya? Perpaduan. Kalau untuk saat ini kayaknya tidak ada. Masih mata normal seperti biasa. Dan kalau di bau-bau ada yang biru, itu pun langka. Mata biru. Iya, betul. Langka. Berarti maksudnya berbagai macam Iya, ragam iya. sih yang juga bentuk Bentuk karakteristik utara. fisik yang dimiliki oleh suku Buton. Maksudnya untuk bau-bau ya betul. oh iya Buton. Kalau dari Buton sendiri bagaimana? Kalau tidak ada sih karakteristik khususnya ya. Kalau mata tuh tidak ada. Maksudnya dari keseluruhan. Oh, dari personal sih
seperti biasa normal kayak manusia biasa. Kulitnya mungkin Enggak, membedakan dari buntut yang lain. Ya, hitam manis lah. Oh, dibandingkan yang buntut yang lain. Tidak terlalu hitam dikasih coklat. Mungkin ini saya akan menanyakan pertanyaan yang terakhir, yaitu pada pertanyaan yang kedua yang tadi, apakah itu termasuk nilai-nilai yang teridentifikasi sebagai budaya sendiri Anda, dan juga apakah itu digunakan sebagai dan juga apakah itu digunakan dari budaya lain? Oh, itu saya kurang tahu sih itu. Oh, kurang tahu ya. Iya. Maksudnya kayak semacam apa yang biasa dilakukan? Saya kurang tahu sih kalau karena hanya baca-baca sih yang sama. Wah, hanya baju. Oh gitu. Baca-baca aja. Baju jadi. Sama kan kalian juga kurang. Ada juga tuh baca-baca. Ya mungkin kebanyakan Itu yang sama. suku yang lain, kebanyakan kesamaannya itu hanya bahasa-bahasa saja untuk mensyukuri kenikmatan. Iya. Yang sama ya. Untuk saat ini sih yang saya perhatikan baik-baik. Oh, iya, baik. Baik, itu mungkin saja wawancara kali ini karena sudah kurang sudah lebih dari 10 menit. Bila ada salah kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk dapat mengikuti kegiatan wawancara ini, dan juga saya ingin menanyakan apakah Anda siap untuk wawancara? Saya siap. Oke, bersedia ya? Ya, bersedia. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Sebastian. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Haloleo, jurusan Bimbingan dan Konseling. Jadi adanya saya di sini, kami diberikan tugas kepada dosen kami, yaitu tentang bagaimana mewawancarai tentang suku-suku yang ada di Sulawesi. Nah, salah satunya itu di Sulawesi Tenggara. Mungkin mata kuliahnya yang dosen berikan yaitu Bimbingan Konseling Lintas Budaya. Nah, langsung saja. Terlebih dahulu mungkin perkenalan dulu ya. Ya, perkenalkan itu perkenalkan nama saya Feni. Saya juga mahasiswa Universitas Haloleo. Sukunya? Saya berasal dari suku Boton Utara. Oh, Boton tapi Utara. lebih dikenal dengan suku Pulisus. Suku? Pulisus. Oh, Pulisus ya. Barata Pulisus. Oh gitu. Jadi langsung saja, jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana pandangan Anda tentang kebiasaan dari suku Anda ya? Ya, pandangan saya itu saya menganggap biasa karena kebiasaan juga itu masih kental pada keluarga saya. Oh, masih kental ya? Nah, ya, karena kita juga masih keturunan asli atau keturunan Merapi. Oh, masih keturunan asli ya? Oh, berarti keturunan kerajaan ya? Iya, masih dari pihak ibu. Oh, pihak ibu. Berarti yang lebih dominan itu dari pihak ibu. Iya, pihak ibu. Kalau dari, mohon maaf, kalau ayah gimana? Mungkin saya juga tidak tahu, kurang tahu, tapi yang saya tahu itu dari juga saya sering tanya-tanya kepada nenek saya itu, ya dari pihak ibu saya itu masih keturunan. Oh, kerajaan. Dan di pertanyaan kedua, apakah ada kebiasaan atau prinsip yang keluarga Anda lakukan? Maksudnya nilai-nilai yang ada di keluarga Anda sih? Ya, kebiasaan. Kebiasaan itu mungkin seperti yang memperingati hari raya, ada pasti ada baca-baca. Itu baca-bacanya itu banyak di memperingati sebelum masuk Ramadan, setelah malam Lailatul Qadar, malam takbiran juga ada. Juga ada. Itu mungkin seperti juga ada dua di itu baca-baca itu kena Islam Miras. Itu juga dilakukan baca-baca. Tapi itu cuma sebagian masyarakatnya saja yang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan. Berarti ada sebagian besar, sebagian besar, sebagian kecil yang masih apa sih? Mungkin di desa-desa juga masih, tapi kalau untuk kota-kotanya itu kayak intinya ke situ
tulang induknya kebanyakan tidak. Sudah nggak dilakukan. Sudah modern gitu. Kalau Berarti di keluarga Anda itu hanya bahasa saja, jadi kebiasaannya. Apa ada hal yang lain? karena kebiasaan mungkin atau mungkin pantangan yang aturan di Ya, keluarga mungkin. saya. Pas pada saat makan itu dilarang untuk kayak mengeluarkan dahak. Karena itu Dahak? ya itu kan mungkin itu kayak menghilangkan selera makan yang lain. Gitu. Apakah selain makan mungkin ada lagi kayak kehidupan sehari-hari gitu? Mungkin kebiasaan juga masih ada kebiasaan kayak aturan gitu. Ya, aturan. Untuk aturan yang dibuat oleh bapak saya itu untuk anaknya tidak boleh potong rambut. Maksudnya potong rambut dari lahir gitu atau gimana? Kalau mungkin lahir mungkin masih bisa potong rambut, tapi kalau saya mungkin dari masih SD sampai dilarang potong rambut. Dari SD, mulainya dari SD Iya. sampai sekarang. Ya, dilarang potong rambut sebenarnya itu dilarang sekali karena sudah ada kejadian kakak saya itu memotong rambutnya pada waktu SMA dan diusir dari rumah. Oh, Dan juga adik saya itu pas ikut kegiatan paski ya. dan juga memotong rambutnya tidak ditegur sama sekali. Jadi sampai sekarang itu masih ya. Sekarang mungkin sudah kurang karena mungkin sudah banyak alasan-alasannya kami kenapa bisa potong rambut. Itu yang sebelum ada yang berani potong rambut tidak seperti sekali yang potong rambut. Itu sudah dari aturan Bapak ini. Ya, aturan ini. Lanjut yang pertanyaan ketiga di untuk identitas jenis kelamin Anda mungkin bisa Anda paparkan tentang maksudnya berkaitan dengan suku Anda, jenis kelamin kayak jenis kelamin perempuan ini ke mana di suku Anda? Ya, kalau untuk jenis kelamin mungkin saya perempuan harus betul kayak perempuan. Tapi saya itu yang waktu kecil itu karena mungkin juga pengaruh lingkungan dekat juga saya itu jarang ada anak perempuan, jadi saya bergaul sama anak laki-laki. Jadi semua permanen laki-laki itu saya ikuti. Malah saya tahu sampai saya ke bawah sampai SMA itu setiap pulang sekolah itu saya berkumpulan pasti saksinya dulu memanjat pohon asam. Ternyata pengalamannya banget ya. Maksudnya jenis kelamin ini berkaitan dengan agama dan tentang sukunya, maksudnya gimana ya? Ini agama jenis kelamin perempuan, kalau di budaya saya begini, mengerti? Maksudnya tak? Kamu sebagai wanita, di bagaimana di dalam sukumu kamu gimana? Ya, kalau untuk wanita itu mungkin dilanjutkan betul-betul atasakan dan malam begitu. Ya, itu sudah memang kayak untuk mencerminkan oh bahwa ini dia perempuan. Kalau udah berkeluarga kan mungkin kasih apa? Laki-laki. Oh, tomboy. Tomboy pasti ini anak mungkin di keluarganya cuma laki-laki, cuma dia anak perempuan jadi kayak tidak ada teman sebayanya atau di lingkungan itu mungkin cuma anak perempuan laki-laki jadi kayak berkelakuannya gitu. Jadi itu sebenarnya kebiasaan itu untuk di budaya harus perempuan itu harus dituntun kayak lemah lembut dari sopan santun. Oh, betul ya. Oke baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Adakah ada pengalaman traumatis yang anda sudah alami selama kehidupan Anda? Pengalaman traumatisnya seperti tahun 2019 itu pada satu hari sebelum perayaan hari raya itu saya dengan adik saya itu pergi berbelanja untuk mungkin bahan-bahan untuk kebutuhan gitu. Di situ di Simpang 3 kejadiannya di situ terjadi kecelakaan antara tabrakan begitu. Di situ saya berpikir oh ternyata begini rasanya tabrakan kayak seperti yang lain putus langsung terbang langsung yang dirasa itu belum itu langsung pas sadar ternyata sudah tersungkur. Jadi di situ sampai sekarang itu setiap kali persimpangan pertigaan atau persimpangan 4 itu pasti gemetaran. Jangan sampai saya akan berpikir jangan sampai tabrakan lagi. Oh, jangan sampai saya lewat ini ada lagi yang tabrakan lagi. oh gitu.
Berarti sampai sekarang ya masih. Masih sampai sekarang. Berarti setiap melakukan perjalanan terus lewati persimpangan atau pertigaan itu gemetaran ya? Iya, kayak masih ada orang yang takut. Oh, rasa-rasa Jangan takut ya? Iya, jangan sampai kan terjadi lagi dulu. Terjadi lagi. Pokoknya masih ada ya rasa trauma. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin karakteristik fisik yang Anda ketahui seperti apa? Ya, maksudnya ya diri di individu kamu sendiri terkait dengan etnis kalian, etnis Buton. Maksudnya identifikasinya seorang suku apa tadi? Suku Buton, gimana dia? Individunya bagaimana? Karakteristik fisiknya bagaimana? Apakah dia dari kulitnya, wajahnya, atau sembarangan? Pokoknya fisik. Kalau itu tidak juga karena enggak itu juga. sama karena kita itu Oh, rata? Iya rata, di banyak rata. Tapi juga ada yang kayak merah yang kita itu kan mungkin campuran gitu campuran. Tapi kalau bentuk aslinya itu Warna itu betul. coklat. Oh, coklat matang atau bagaimana? Ya, ada juga yang temannya sauna kan itu. Oh, berarti dalam hal ini masih beragam ya? Iya. Kalau selain dari kulit, apa lagi yang diidentik dari suku Buton? Apakah dari rambutnya kah, atau dari wajahnya, matanya? Kalau matanya itu mungkin kalau mungkin warna mata itu pasti coklat. Kalau untuk wajahnya itu pasti beragam-agam karena dan saya juga karena saya juga di seperti keluarga saya itu di dalam keluarga saya cuma saya yang beda dari tersendiri. Maksudnya beda dalam hal apa? Dari bentuk kayak badan kayak saya itu terlalu kayak kecil nggak gemuk itu cuma saya tersendiri selain dari saudara saya dan muka juga tidak ada yang identik gitu. Maksudnya identik bagaimana nih? Kayak mungkin kakak dan adik saya itu mungkin ada kemiripan dari muka senyum begitu. Saya tidak ada tersendiri maupun dengan bapak dan mama saya tidak ada kemiripan. Ada juga. Jadi saya itu kalau ada yang datang dari keluarga mama atau bapak pasti mama dikira Orang lain. orang yang datang. Itu berarti ini kayak semacam nggak ada kemiripan kan? Iya, nggak ada. Maaf, nggak ada kemiripan sama keluarga gitu. Berarti kayak tersendiri betul nih? Tersendiri cuma mungkin kakaknya juga itu cerita saya itu mirip dengan nenek bapak saya. Dari bentuk fisiknya, mukanya Sama persis? Sama persis. Dari nenek bapak? Iya, nenek bapak. Jadi setiap saya jalan ke keluarga bapak saya akan dikasih tahu dulu bahwa kalau kamu dipanggil nama ini, kamu harus menyaut karena itu nama dari nenek bapak saya. Berarti dalam hal ini kamu mirip dengan nenek bapak kamu? Iya. Baik, kita lanjut ke mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari pertanyaan yang nomor 2 tadi, yang kedua, apakah itu nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai budaya sendiri dan juga termasuk budaya suku Buton, dan juga apakah budaya itu dan apakah nilai itu ada di budaya lain? Mungkin ada, tapi mungkin seperti kayak mungkin nilainya kayak atau kebiasaan begitu. Ya, kebiasaan. Ada, pasti ada. Mungkin tapi penamaannya itu yang beda. Oh, penamaannya pasti yang beda. Itu semacam seperti apa? Mungkin kayak dari suku laki kan disebut mabaca-baca. Mabaca-baca. Ya. Atau di suku lain pasti mabaca-baca. Ya. Kalau kita tuh disebut dengan harwa. Oh, harwa. Oh iya. Dia itu kayak bagaimana sih? Pelaksanaannya kayak bagaimana dia? Itu harwa itu kayak memasak dulu. Memasak dulu. Semua keperluan yang isinya itu. Setelah memasak keperluannya itu akan disusun di talang. Oh, talang. Ya, Ada talang. tempat. Ya. Itu tempat khusus atau bagaimana? Enggak, yang penting talang. Oh, iya. Talang itu dilapisi dengan kulit dengan pisang, daun pisang.
Oh, daun pisang. Apakah kalau selain kulit pisang bisa dilapisi atau bagaimana? Tidak, yang saya pengen tahu itu saya pasti menggunakan Kulit daun pisang. pisang. Kalau misalkan ini kan sudah zaman modern, apakah itu masih diterapkan atau tidak? Maksudnya digantilah dengan kayak tempat-tempat yang lebih mewah atau lebih modern lagi. Kalau untuk lebih mewahnya tidak, tapi mungkin ada diganti pakai keranjang supaya tidak keranjang. supaya tidak Tumpah sih atau gimana? tumpah, mudah membawanya, cuma digunjing ke apa. Kalau kan apa, kalau kita tas sandung atau belum jatuh kan masih terhalang kalau keranjang. Kalau itu hilang Langsung satu kali. ya kalau jatuh Oh, itu diangkat dulu ya? Iya. Diangkat dulu aja. Oh, baru disimpan kayak di tengah rumah atau ruang tengah. orang utama di. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan, karena mungkin ini sudah lebih dari 10 menit, jadi wawancara ini saya akhiri. Dan juga jika ada salah kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Jadi saya akhiri wawancara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.